Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang terhormat Konsul Jenderal RI Cape Town, Bapak Tudiono, yang terhormat para Home Staff KJRI Cape Town, yang terhormat Ketua dan anggota DWP KJRI Cape Town, yang terhormat para Local Staff KJRI Cape Town, dan Ibu dan Bapak sekalian seluruh masyarakat Indonesia di Cape Town dan sekitarnya. Selamat datang di acara Refleksi Kinerja KJRI Cape Town 2024 yang juga menjadi momen spesial untuk menyambut tahun baru 2025. KJRI Cape Town 2024 pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara pertama pada malam hari ini, yaitu Refleksi Kinerja KJRI Cape Town yang akan disampaikan dalam bentuk paparan dari para fungsi. Sesuai dengan judul Refleksi Kinerja KJRI Cape Town ya, selama atau sepanjang tahun 2024. Kami bilang tadi, untuk mengengage pasar, kita melakukan pameran, kita melakukan pasar rakyat. Baik di yang kemarin bulan lalu terakhir di sini di premises kita, atau juga kami lakukan di Mossel Bay. Nah, ini kalian ya artis-artis kita nih, cantik dan ganteng nih. Terutama ini penyanyinya gitu. Oke, kenal siapa? Bagus suaranya. Ya kan? Ini begitu angkat suara itu orang semua kena, ih, diva dari mana katanya. Oke. Tunggu dulu, ininya. Jumlah pengunjung. Ya, ini di Mossel Bay April 2024 ya, 1199. Yang terakhir di sini kemarin ya, yang kita rame-rame ya. Tuh. Oke, next. Nah, ini tadi mengengage ya, jadi namanya transaksi tidak bisa langsung, namanya seperti orang perkawinan, nggak bisa langsung ketemu langsung kawin, nggak bisa. Terus tengok-tengok dulu, cocok-cocokan dulu, lihat kiri kanan, nah, kan? Nggak bisa langsung ketemu langsung ijab kabul, nggak bisa. Ini juga yang dilakukan oleh KJRI sama BKPM-nya sini lah, ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal di sini. Jadi kita mengengage, melihat kesempatan bisnis antara kedua pilihan, antara kedua belah perusahaan antara Indonesia dan Afrika Selatan. Next, ini pertemuan yang di sini terakhir juga mengundang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, ini foto terakhir coba next. Nah, ini Tirta Ayu, ini ibunya, ini ibunya, ini ownernya. Sekarang beliau sudah ada di Eswatini, ya, Tirta Ayu Spa. Sekarang menjajaki pasar di Afrika Selatan. Oke, kalau ini kenal kan? Nah, ini ekonomi sudah. Sekarang kita masuk ke penerangan sosial budaya. Salah satu ikon di penerangan sosial budaya adalah kelas bahasa. Ini jadi daya tarik kita untuk diaspora Indonesia, ya, kelas bahasa. Idealnya memang offline, orang ketemu datang. Tapi mengejudge dengan kejadian COVID beberapa tahun yang lalu dilakukan secara online dengan tamu, dengan dosen langsung dari lembaga bahasa di Indonesia, ya. Yang belajar ikut kegiatan tahun ini itu sekitar 80 orang. Ini ada di sini untuk belajar bahasa Indonesia. Ini bagian dari promosi kita, ya, mengengage orang untuk belajar bahasa Indonesia. Dan dari bahasa kita bisa mengenal kata cinta. Karena kalau nggak bisa kan? Iya, dan gratis sama pasar rakyat. Jadi pada saat pasar rakyat kita melakukan juga penjajakan kerjasama dengan kota setempat. Ya, pasar rakyat kita dengan Mossel Bay ini terjadi karena memang kita telah ada perjanjian kerjasama Sister City, kerjasama antara Indonesia dengan Afrika Selatan, antara Bali dengan kota Mossel Bay. Oke, next. Nah, ini sama seperti tadi. Oke, next. Nah, film festival ini yang baru nih. Jadi rangkaian acara kita selain kemarin pasar rakyat, orang makan kenyang perutnya, tapi kita kasih juga kenyang hatinya dengan ada film. Ya, ada film festival. Ini kemarin 3 hari berturut-turut di Kristen Bos, kemudian di Festival Galileo, di Labia Theater, sama di Labia Theater. Nah, jadi 3 tempat 3 hari, ya. Overstayer, semua hampir overstayer di sini kan? Ibu-ibunya kan? Ya enggak? Masalahnya bukan di kita nih, masalahnya di negara setempat. Itu kita berjuang terus, Bu. Jadi kami minta WNI di sini, especially your wife, jadi big doa, ya. Banyak doa lagi.
Karena kita sudah usaha, kita sudah sampai ke Dirko tempat tertinggi. Dan ini mudah-mudahan, nah kita doa tahun ini jebol. Karena kita banyak ini Pak Konjen, laporan kami itu laten. Ada yang 2 tahun, ada yang 14 tahun bermasalah. Bukan di kita, backlog itu bukan kita. Dan itu bukan cuma WNI saja, tapi seluruh warga negara asing yang ada di Afrika Selatan. Jadi permasalahannya ada di pemerintah setempat. Kita udah usaha, kita udah upaya, kita akan lakukan terus. Makanya perundingan adalah doa. Jadi kemudian permasalahan atau kemungkinan apa lagi yang kita, ini saya highlight saja ya, KDRT atau domestic violence. Nah itu yang kita lakukan terhadap WNI kita di sini. Tahun 2 tahun lalu kita juga lakukan. Ada WNI yang teraniaya, punya anak domestic violence, itu sampai setahun Pak Konjen. Setahun kita perjuangannya sampai pun kita relokasi. Dan sekarang tahun ini juga ada. Kami mohon doa bapak-bapak ibu semua di sini. Ini ada hari yang baik, kita menjalankan tahun yang baik. Doakan agar KJRI kami dalam melakukan proses penanganan kasus ini bisa selesai dengan baik. Yang bersangkutan bisa kita pulangkan, bisa mendapatkan hal yang baik, kembali ke tanah air, mendapatkan kehidupan baru. Ya, karena kita nggak mau, kita nggak tega, kita susah melihat wajib atau keluarga kita susah. Kita nggak mau, kita mau dia kembali dan senang melanjutkan kehidupannya. Oleh sebab itu kami mohon doa-doanya Bapak dan Ibu sekalian agar kasus domestic violence yang sedang ditangani oleh KJRI itu bisa selesai dan kemudian kita bisa pulangkan ke yang bersangkutan ke Indonesia secara aman. Nah, tadi kami sampaikan ABK ya. ABK itu yang sering kita selalu pada umumnya kita tangani itu adalah sakit. Itu sakit fisik atau psikis. 3 bulan Pak di laut, yang dilihat cuma ikan aja. Sampai aku bisa bayangin mereka bisa tahu ini ikannya jantan atau betina itu. Mereka ahli pasti. Karena sudah lama, 3 bulan ada, 6 bulan ada setahun. Kan ada stres ya. Apalagi kalau gaji nggak dibayar, nah, itu pasti terjadi komplikasi. Terus makanya setiap ABK bersandar ke sini itu kita datangin, kita buat acara. Itu alasan kita buat rumah singgah ABK supaya dia bisa tempat rilis silaturahmi, ya kan? Ketemu dengan kita ini. Tahun lalu kita juga tanganin ABK yang meninggal dunia. Setiap ada laporan mau ABK sakit atau ABK meninggal dunia kita tanganin, kita proses, kita pastikan hak-haknya terpenuhi. Coba next. Ini pelayanan yang kita lakukan, ya kan? Nah, hal-hal yang kita penuhi, yang kita bantu untuk mereka dapatkan itu tahun lalu ya, bukan tahun lalu nih. 2024 1.453.575.000. Tepuk tangan dulu untuk KJRI. Ini uang nih, uang yang kita upayakan, hak-hak para ABK, hak para PMI. Yang tadinya gajinya nggak dibayar, bonusnya nggak dibayar, dan tadi meninggal dunia asuransinya, itu macam-macam itu kita upayakan, kita gedor-gedor itu perusahaannya, kita gedor-gedor agensinya, kita koordinasikan dengan pusat, ya. Jadi demikian. Next, ada terakhir. Wah ini bentuk kita pelayanan ini, lihat. Sampai pegang-pegang dia kan? Itu bentuk pelayanan kita. Ini pelayanan prima. Jadi pelayanan prima itu bukan ngecap kata-kata saja, Bu Yuna. Itu bukti nyata, lihat. Dukungan kita jauh nih. Ini kita jalan 754 km nih dari Cape Town. Ini di Mount Elizabeth ini. Kita bawa sama Lisa aku, sama ini 2 serikandi kami. Kami mau tepuk tangan dong. Kedua serikandi Lisa dan Amanda. Bawa ini dia. Itu alatnya itu. Ini sampai mana? 750 km itu untuk memberikan pelayanan. Mau 1 orang, mau 2 orang, mau 1000 orang, pelayanan kami datang dari hati. Maka pelayanan datang dari hati, maka akan bisa dirasakan dari hati. Nah itu, ya. Jadi kami ada Pak Konjen 19 pelayanan selama tahun 2024, ya. Oke, next. Nah ini terakhir pesan kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bisa disebarluaskan ke keluarga. Siapapun mau berpergian ke luar negeri, kemana aja di seluruh dunia, cukup Anda download aja nih Safe Travel ini. Maka informasi negara itu kita akan tahu rumah sakit di mana, hospital di mana, polisi di mana, kantor imigrasi apa, kantor perwakilan. Ya ini nih Safe Travel.
informasi di handphone. Ya, Mbak Aira. Nah, besok mau pergi magang misalnya ke Korsel, Pak, atau ke Belanda. Dengan di download seluruh informasi negara itu ada, itu kita kembangkan dari Kementerian Luar Negeri. Dan kita update informasi-informasinya. Kalau ada tempat berbahaya, nggak boleh mana, nah, itu kita informasikan juga. Sampai mata uang, sampai colokan listriknya gimana? Ada yang 2 mereng, ada yang 3, macam-macam kan? Itu kita informasikan. Terus bagi kita yang tinggal di sini, yang punya izin tinggal, lapor diri. Di sini. Jadi kalau bapak dan ibu di tengah jalan atau lagi di mall atau lagi nawar-nawar diamond, itu ada orang WNI di sana, kasih tahu, Bu, melapor ke KJRI. Nah ini peduli WNI. Atau paling enggak kasih nomor Bu Lis A atau Bu Manda supaya mereka lapor. Kenapa? Karena kalau WNI ada di luar negeri tidak lapor, kita kan nggak tahu. Tak kenal maka tak sayang maka tak lindungi. Kalau ada apa-apa, kita nggak tahu dia di situ. Itu makanya gunanya penting lapor. Dan sekarang melapor itu tidak perlu datang langsung ke kantor, jauh-jauh. Cukup pakai aplikasi ini, peduli-wni.kemlu.go.id. Kalau nggak tahu, nanti Mama Lisa yang akan memberitahukan caranya, ya, ahlinya. Jadi demikian dari kami. Kami rasa sudah cukup ya, coba. Pasti terima kasih. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Salah-salah kata itu dari kami sebagai manusia, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan kepada Bapak Jen, Bapak Ibu dan teman-teman Ibu WNI, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat komprehensif dan juga mari kita ingat kembali bahwa Bapak Faiz akan menyelesaikan tugasnya di sini pada bulan Januari mendatang. Jadi mungkin boleh sekali lagi bertepuk tangan untuk pengamanan dari Bapak Faiz.